China itu sudah mengembangkan teknologi kereta sejak tahun 1940-an sebenarnya. Jadi mereka sudah memiliki kapasitas untuk itu gitu. Dan ketika mereka masuk ke sektor teknologi tinggi seperti ini, mereka sudah memiliki institusi yang kuat. Saya bilang, bagaimana bisa TOD itu adalah untuk kereta atau angkutan komuter, di mana orangnya yang akan diharapkan menjadi TOD itu naik tiap hari. Ya. Nah ini kan naik tiap hari. Tidak ada TOD itu dibuat untuk kereta jarak jauh, nggak ada di dunia ini. Kualitas sebuah pemerintahan biasanya diukur dari seberapa banyak, seberapa besar, dan seberapa berfungsi atau bermanfaat sebuah proyek atau sebuah produk pembangunan yang bersifat fisik. Banyak orang yang menyukai kajian tentang ini. Maka kemudian kami mengikuti logika itu untuk mengambil sebuah proyek besar, mega project yang masuk dalam proyek strategis nasional bernama Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sudah lama diperdebatkan ini. Maka kemudian kami maju selangkah di sini, yaitu melakukan sebuah survei opini publik untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Saya gunakan kata kami sebab survei ini dilakukan oleh Negara Institute, lembaga yang kebetulan saya dengan teman-teman lakukan di sini. Untuk itu saya menghadirkan penanggung jawab surveinya, Saudara Profesor Surfikal Amir, seorang kurator dari Negara Institute untuk yang berhubungan dengan masa depan, proyek-proyek nasional dan seterusnya. Dan sebagai tandemnya saya ajak sahabat saya, Saudara Agus Pambagio yang memang sangat konsen untuk proyek ini. Teman-teman, thank you ya hadir di sini. Terima kasih Bang. Kita mulai dulu dari apa yang temuan kita di sini, Prof. Aso, tentang bagaimana pemahaman publik menyangkut dengan proyek ini. Silakan. Ya, terima kasih Bang Akbar. Jadi survei ini sebenarnya didasari atas satu pemikiran bahwa yang namanya sebuah proyek berskala besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini harus melibatkan melibatkan publik dalam hal mereka melihat sejauh mana proyek ini bermanfaat. Jadi kita mencoba mengukur opini publik di dalam survei ini untuk melihat sejauh mana mereka memiliki antusiasme dan keinginan untuk menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi itu yang akan kita presentasikan dari hasil ini gitu. Silakan. Ya. Jadi survei ini kita lakukan sejak bulan Oktober. 25 Oktober sampai 1 Desember. 25 Oktober sampai tanggal 1 Desember. Dan survei ini itu menggunakan metode non-probabilistic confidence sampling. Karena ini yang paling memungkinkan kita lakukan secara mudah dan tanpa biaya ya. Karena kita menggunakan platform survei online Qualtrics, di mana responden kita adalah mereka yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya serta Bandung dan sekitarnya gitu. Dan kita berhasil mendapatkan sejumlah 1.686 responden yang valid. Dan hasilnya sangat menarik dan ini yang perlu kita bicarakan dari aspek demografi jenis kelamin. Daya responden kita memang mayoritas laki-laki 74,93%, diikuti oleh perempuan 22,38%. Lalu kemudian mayoritas responden kita itu adalah mereka yang tinggal di Jakarta dan sekitar Jakarta, sebanyak 65%, diikuti oleh mereka yang tinggal di Bandung dan sekitarnya sekitar 24%. Yeah. Dari usia ya kita lihat responden kita itu diikuti oleh mereka yang berusia 25 sampai 34 tahun sebanyak 43%, diikuti oleh kelompok 35 sampai 44 tahun sebanyak 23%. Sisanya adalah kelompok
generasi X. Lalu kemudian yang lebih senior itu total sebanyak 18%. Jadi kalau kita lihat sini memang mayoritas yang mengikuti survei kita itu adalah kelompok milenial muda dan milenial tua ya. Sisanya adalah generasi Z sebanyak 13%. Oke. Dari segi pekerjaan memang paling banyak itu adalah pegawai perusahaan swasta dan ini adalah target dari pengguna jasa kereta cepat Jakarta Bandung, di mana kita mendapatkan 37% mereka yang punya profesi di perusahaan swasta, diikuti oleh ASN atau pegawai pemerintah sebanyak 20%. Sisanya adalah pengusaha, ada mahasiswa, ada dosen, guru, konsultan, pekerja kreatif dan sebagainya. Oke. Dari segi penghasilan mayoritas atau yang kelompok paling besar itu adalah mereka yang berpenghasilan 6 sampai 10 juta, di mana sebanyak 23,41% diikuti oleh mereka yang berpenghasilan 10 sampai 20 juta sebanyak 21,75% dan di atas 20 juta sebanyak 18,78%. Jadi ini sudah sesuai sebenarnya dengan target dari pengguna jasa kereta cepat Jakarta Bandung. Sesuai rencana. Sesuai rencana ya. Mereka yang memang memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar tiket. Nah ini adalah pertanyaan pertama yang kita tanyakan, seberapa sering mereka melakukan travel Jakarta Bandung dan sebaliknya. Dan kalau kita lihat di sini sebanyak 70%, 70,68% itu sebenarnya cuma sekali-sekali saja. Ya, artinya ini adalah konsumen dari kereta Parahyangan yang sekarang yang ada existing. Iya, nanti kita ada data ya dari pengguna kereta ya. Lalu kemudian yang travel setiap bulan itu setiap bulan itu 18%, yang 2 minggu sekali lebih kecil 4,5%, tiap minggu 5,4%. Dan lebih dari sekali seminggu 1,32%. Kalau kita lihat sebenarnya target dari kereta cepat itu adalah mereka yang minimal tiap minggu atau lebih dari sekali seminggu. Ini kalau itu jumlahnya kecil banget ya. Oke. Ya. Dan moda transportasi yang paling sering mereka gunakan untuk travel Jakarta Bandung dan sebaliknya paling besar itu adalah mobil sendiri 43,82%. Yeah. Diikuti mereka yang menggunakan jasa travel sebanyak 26,18% dan yang menggunakan kereta 24,49%. Kalau kita lihat memang pengguna kereta Argo Parahyangan itu setiap hari ada sekitar 12 sampai 14 ribu. Ya, jadi mereka masuk dalam kelompok ini. Sisanya mereka yang menggunakan mobil dinas, mobil sewa dan ada sangat kecil yang menggunakan pesawat terbang. Ya. Nah kalau kita lihat siapa sih yang menggunakan moda transportasi ini? Mereka yang berada di Jakarta dan sekitarnya itu sebagian besar menggunakan mobil sendiri. Dan alasannya itu saya pikir adalah bahwa karena jauh lebih nyaman untuk menggunakan mobil sendiri dan karena ketiadaan transportasi publik yang nyaman di Bandung. Jadi mereka menggunakan mobil sendiri sebagai alasan untuk bisa travel secara lebih mudah ya. Sementara orang dari Bandung mayoritas itu menggunakan travel ke Jakarta. Dan ini juga bisa dijelaskan karena travel itu di Bandung ada di mana-mana ya, ada di Pati Ukur, ada di berbagai titik-titik pusat kota. Dan di Jakarta pun juga banyak memiliki cabang ya. Ada di SCBD, ada di Kelapa Gading, ada di Cilandak dan sebagainya gitu di tempat-tempat strategis. Jadi buat orang Bandung itu paling nyaman memang naik travel. Lalu kemudian kan di Jakarta transportasi publik itu relatif baik. Jadi mereka bisa menggunakan itu untuk menuju ke tujuan mereka dan kembali lagi ke Bandung menggunakan jasa travel. Sementara orang yang tinggal di sekitar Bandung itu paling besar menggunakan kereta karena memang paling gampang mereka mengakses kereta dari Padalarang atau dari Cimahi untuk menuju ke Jakarta dan sebaliknya gitu. Nah ini adalah persepsi publik terkait dengan excitement mereka atau antusiasme mereka dengan proyek ini. Dan kalau kita lihat paling besar itu adalah mereka yang menganggap proyek ini biasa-biasa saja gitu. Jadi mereka tidak terlalu excited juga tidak
tidak anti dengan proyek ini gitu. Ada 37%. Sementara mereka yang sangat excited dan cukup excited itu ada sekitar 24%. Nah, yang menarik ada kelompok yang relatif cenderung negatif terhadap proyek ini. Itu mereka yang merasa sangat tidak excited dan tidak excited itu sebanyak 38%. Jadi di sini kita bisa memetakan persepsi publik secara umum di mana ada sentimen-sentimen negatif terhadap proyek ini gitu. Dan ini akan terkait dengan data yang akan kita tampilkan berikutnya. Nah, kalau kita lihat siapa sih yang sangat excited dan sangat tidak excited dan biasa-biasa saja. Orang yang tinggal Jakarta dan sekitarnya serta yang Bandung dan sekitarnya itu sebagian besar memang merasa biasa saja dengan proyek ini gitu, ya. Walaupun tentu ada yang merasa excited dan sangat tidak excited gitu. Nah, seberapa besar kemungkinan mereka akan menggunakan jasa kereta api cepat ini jika proyek ini selesai? Kalau kita lihat mayoritas 47,72% itu akan menggunakan kalau butuh saja gitu. Jadi mereka tidak akan menggunakan jasa kereta cepat ini dengan frekuensi yang tinggi. Ada sekitar 6% atau 7% yang akan menggunakan jasa kereta cepat ini secara reguler ya. Tetapi kalau kita lihat ya setelah angka yang besar itu juga adalah mereka yang cuma mau coba sekali aja sebanyak 33,26%. Dan ada kelompok yang merasa tidak akan pernah menggunakan jasa kereta api, mungkin kendala biaya atau kendala yang lain sebanyak 11,16%. Nah, siapa sih yang akan menggunakan kereta Jakarta Cepat ini? Kalau kita lihat memang mereka yang tinggal Jakarta dan sekitarnya serta Bandung dan sekitarnya itu sebagian besar ya kalau butuh saja gitu. Ya. Nah, seberapa besar manfaat kereta cepat untuk pribadi? Kalau kita lihat memang paling banyak itu adalah mereka yang merasakan manfaatnya itu sedikit ya, sebanyak 29,29%. Ya, 16,9 tambah 5,96 ya. Sementara yang merasa cukup bermanfaat dan sangat bermanfaat itu ada sekitar 21%. Sisanya itu cenderung minus ya, hampir tidak ada manfaat dan tidak ada manfaat gitu. Dan ini kalau kita lihat kita cross step dengan jenis pekerjaan mereka ya, yang menarik ada satu responden kita kebetulan anggota legislatif yang mengatakan proyek ini sama sekali tidak ada manfaat gitu ya. Padahal dia adalah politisi. Dia adalah politisi gitu. Ya. Bahkan mungkin ini adalah keputusan dia. Nah, saya nggak tahu. Mungkin juga oposisi. Kan? Mungkin juga partai oposisi kita nggak tahu. Oke. Ya. Kemudian untuk kelompok pengusaha ya yang paling besar untuk yang mengatakan hampir tidak ada manfaat. Lalu kemudian mereka yang masuk kategori pekerja media jurnalis itu sedikit bermanfaat. Mahasiswa itu menganggap ini yang paling bermanfaat dan kemudian ada juga organisasi non pemerintah yang mengatakan sangat bermanfaat gitu. Ini kalau misalnya kita cross step berdasarkan kelompok profesi mereka ya. Nah, lalu kemudian manfaat kereta cepat untuk Indonesia. Ini polanya mirip-mirip walaupun angkanya agak berbeda di mana mereka yang mengatakan cukup bermanfaat dan sangat bermanfaat itu angkanya naik menjadi 22%. Sementara yang mengatakan manfaatnya sedikit itu ada 27,71% diikuti oleh mereka yang mengatakan proyek ini tidak ada manfaat untuk Indonesia sebanyak 25,35% dan hampir tidak ada manfaat sebanyak 23,58%. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa persepsi publik terhadap proyek ini relatif negatif gitu. Lalu kemudian kita cross step antara mereka yang mengatakan ini bermanfaat secara pribadi dan bermanfaat secara nasional, dan kita mendapatkan satu konsistensi data di mana mereka yang mengatakan ini tidak ada manfaat pribadi juga mengatakan ini tidak ada manfaat untuk Indonesia. Oke. Ya, sementara mereka yang mengatakan ini sangat bermanfaat buat pribadi mereka juga sangat bermanfaat untuk Indonesia. Jadi ada konsistensi di sini antara kepentingan pribadi sama kepentingan nasional gitu. Oke. Nah, berapa harga tiket yang kira-kira mereka bersedia beli? Ya, kalau kita lihat ada pola yang menarik di mana semakin tinggi tentu semakin besar penolakan mereka untuk membeli ya. Dan kalau kita lihat di sini memang yang ideal itu harga tiketnya sebesar 200 sampai 300 ribu.
Ketika dia naik 300-400 ribu, jumlah orang yang menolak itu semakin tinggi, 62%. Apalagi kalau misalnya kita naikkan menjadi 400 sampai 500 ribu, 81% tidak akan membeli. Oke. Ya. Well. Oke. Akbar itu. Oke. Nah, ini satu pertanyaan sangat penting juga karena terkait dengan public safety. Saya bingung dengan hasil ini. Ya, karena kalau kita lihat yang namanya proyek teknologi seperti ini, itu minimal tingkat keyakinan publik terhadap keselamatan infrastruktur ini itu sebesar 70%, ya, minimal. 70 minimal, ya rata-rata sekitar segitu. Nah, kalau kita lihat di sini, mereka yang cukup yakin dengan sangat yakin itu cuma mencapai 47%. Oke. Dan sisanya itu ragu-ragu, tidak yakin dan sangat tidak yakin. Oke. Ya, nah dan ada kaitannya juga dengan usia ya. Kalau kita coba cross step dengan usia, kelompok usia, mereka yang berusia 18 dan sampai 24 dan 25 sampai 34 itu merasa cukup yakin dengan keselamatan dari kereta cepat ini. Tetapi mereka yang lebih senior ya, khususnya milenial senior, kemudian Gen X dan sebagainya, itu cenderung ragu-ragu. Gak punya utang banyak. Jadi semakin tua mereka semakin tidak yakin dengan kereta cepat ini gitu. Nah ini pertanyaan menarik juga karena selama ini kan proyek ini selalu dikaitkan dengan permasalahan bengkaknya biaya. Anda tunggu dulu, ini kan tadi ini soal keselamatan itu kita ambil ini itu sebelum peristiwa kecelakaan. Betul. Jadi survei ini kita lakukan dari 25 Oktober sampai 1 Desember. Itu sebelum Oktober dan sampai Desember itu belum ada kecelakaan. Belum ada kecelakaan yang terjadi minggu lalu. Yang sampai ada 4 orang meninggal. 2 orang meninggal ya. 2 orang meninggal, 2 orang betul. luka berat. Kalau kemudian ini dimasukkan, ini bisa lebih rendah lagi. Saya sangat yakin angkanya akan berubah lebih tinggi gitu. Lanjut. Ya. Nah, ini terkait dengan isu pembengkakan biaya. Dan kita mencoba menangkap narasi-narasi yang muncul di publik dan seberapa besar narasi itu dipercayai oleh mereka, oleh responden kita. Dan kelompok yang terbesar adalah mereka yang percaya bahwa Indonesia sudah masuk jebakan Cina sebanyak 39,91%. Diulangi, kita masuk jebakan Cina. Betul. 39,91. 39,40 lah. 40%. Betul. Wow. Lalu kemudian mereka yang percaya bahwa kemampuan pemerintah itu sangat rendah dalam mengelola proyek ini itu sebanyak 28,77%. Tidak profesional. Tidak profesional banget. Okay. Lalu kemudian ada 16,11% yang percaya ada korupsi, pasti ada penyelewengan, makanya biayanya membengkak. Sisanya mereka yang positif thinking dengan pemerintah. Ada yang mengatakan ya nggak apa-apa lah, namanya juga investasi jangka panjang. Ada juga yang percaya semua pasti sudah diperhitungkan oleh pemerintah. Itu sebesar 15%. Nah, lalu kemudian yang menarik kita coba cross step antara faktor keselamatan dengan faktor biaya dan kita mendapatkan satu korelasi data yang menarik di mana mereka yang mengatakan bahwa proyek ini atau kereta cepat ini sangat tidak meyakinkan untuk faktor keselamatan adalah mereka juga yang percaya bahwa Indonesia sudah masuk jebakan Cina. Ya, jadi faktor keselamatan di sini itu bisa jadi terkait dengan fakta bahwa proyek ini dikerjakan oleh pemerintah Cina. Ini sebelum kecelakaan juga. Ya, betul. Jadi korelasinya dekat banget ya? Iya. Oke. Kalau kita lihat. Nah, ini pertanyaan terakhir kita tanya secara umum kira-kira pendapat mereka bagaimana tentang kebijakan pemerintah atau keputusan Presiden Joko Widodo untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan mayoritas 41,57% mengatakan ini bikin geleng-geleng kepala gitu. Okay. Sisanya ada yang kecewa kenapa bukan pihak Jepang yang mengerjakan sebanyak 27%. Kemudian ada 16,87% yang mengatakan ya nggak apa-apa, cuma sayang kok molor ya. Lalu sisanya ya sekitar 13% yang bersifat positive thinking gitu. Jadi ada 5 kesimpulan yang bisa kita tarik dari hasil survei ini. Pertama bahwa kalau kita lihat secara keseluruhan pola dari data yang kita dapatkan itu menunjukkan bahwa antusiasme publik sebenarnya masih sangat relatif rendah ya. Lalu kemudian mayoritas masyarakat paling tidak responden kita itu belum melihat manfaat
kereta cepat ini secara signifikan. Dan keputusan mereka untuk membeli tiket itu masih banyak dipengaruhi oleh harga, bukan oleh kebutuhan. Karena kebutuhan untuk menggunakan jasa kereta cepat ini masih bersifat insidental, bukan kebutuhan sehari-hari gitu ya. Lalu kemudian memang kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan kita ajukan dalam survei ini, secara keseluruhan kita bisa mengatakan bahwa citra proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu sebagai sebuah proyek prestisius masih relatif buruk. Jadi itu hal yang mungkin bisa menjadi catatan penting dan akan menjadi pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah gitu. Nah ini adalah peta stasiun kereta cepat di Bandung yang sempat menjadi kontroversi sebenarnya. Karena sebagian besar masyarakat di Jakarta dan Bandung menginginkan supaya stasiun terakhir di Bandung itu berhenti di tengah kota. Faktanya adalah bahwa stasiun terakhir itu berada di Tegaluar. Jaraknya itu sekitar 20 atau 30 km dari pusat kota. Dan mungkin nanti Pak Agus bisa menjelaskan kenapa sampai dibangun Tegaluar. Nah, jadi sebagai solusi pemerintah mengatakan bahwa mereka akan menggunakan feeder dari stasiun Padalarang menuju stasiun Bandung. Yang durasinya itu sekitar 30 menit. Nah, dan itu belum termasuk waktu menunggu, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Ya kalau misalnya kereta dari Bandungnya datang terlambat gitu. Jadi kalau kita hitung-hitung dari Jakarta, dari Halim ke Padalarang itu sekitar 45 sampai 50 menit. Lalu kemudian dari Padalarang ke stasiun Bandung itu 30 menit. Jadi jarak antara Padalarang dan stasiun Bandung itu sekitar 2/3 dari jarak antara Halim ke Padalarang. Halim ke Padalarang. Betul. Nah pertanyaannya kenapa tidak dibangun di tengah kota? Sebenarnya masih bisa ya waktu itu karena pertimbangannya biaya yang terlalu mahal untuk membangun jalur dalam kereta ke dalam kota. Tapi kalau kita lihat di sini ya, jalur keretanya kan mengikuti tol Padalenyi ya. Sebenarnya kita bisa belokkan sedikit ke atas untuk masuk ke lapangan Tegalega lalu kemudian kembali keluar gitu. Lapangan Tegalega itu memang bukan pusat kota tetapi masih berada di dalam kota Bandung. Maksudnya dari Padalarang ke sini, di sini terakhirnya kau udah masuk ke kota. Betul, karena dia sudah masuk bagian kota sebenarnya. Masih relatif lebih murah dibanding dibangunnya di tengah, benar-benar di pusat kota. Gitu. Ya, artinya lebih bagus dari Padalarang ke Tegalega dibanding dari Padalarang ke Stasiun Bandung atau bahkan dari Tegaluar betul. Ya, rencana awalnya kan sebenarnya dari Tegaluar itu mereka akan bangun LRT. Iya. Iya, tetapi juga bangun LRT juga tidak murah gitu. Karena justru yang saya dengar jawaban dari pihak pemerintah adalah nanti kita pikirkan. Wow. Ini adalah persepsi publik. Ini yang kami tangkap dari apa persepsi masyarakat calon pengguna nantinya. Dan tampaknya dari sini disimpulkan beberapa hal. Tadi Pak Prof. Prof. Zulfikar sudah menjelaskannya beberapa kesimpulan. Tapi di benak kita setidaknya saya mengatakan begini. Ada banyak pekerjaan PR yang harus dilakukan. Public relation. Bukan PR-nya tadi Agus Pambagio ya. Ada banyak penjelasan yang harus diberikan. Dan harus ada banyak pertanggungjawaban intelektual, pertanggungjawaban kinerja yang harus diberikan oleh pemerintah. Kita lihat tadi, itu bukan kata kami di Nagara Institute, itu kata calon penggunanya. Bro, you sudah dengarkan tadi. Ya. Setahu saya sih, kau tahu banyak ini, bro. Ya kan sudah kau undang berkali-kali di sini. Kok nggak bosan-bosan? Pak Agus Pambagio ini saya undang selain tadi untuk mendengarkan hasil dari survei persepsi yang kami lakukan, tapi kita pengen dengarkan, tidak fair kalau saya katakan meminta pertanggungjawaban Agus Pambagio karena dia bukan pemerintah kan gitu. Tapi you tahu banyak bro. Lu mau ngomong apa dengan ini? Ini membuktikan perkiraan saya dulu.
pada awal-awal proyek ini akan dicetuskan. Saya sudah sampaikan, ini nggak mungkin. Banyak hal yang harus dibereskan dan cost-nya terlalu mahal. Terbukti Pak Menhub waktu itu juga mengatakan cost-nya tidak masuk akal. Tapi ya kan perintah presiden ya sudah dikerjakan. Tapi ini membuktikan bahwa apa perkiraan saya dulu terbukti. Bahwa itu tadi yang naik tidak akan banyak. Ini mahal. Orang terus apalagi lokasinya dipindah. Dari awalnya dari Manggarai pindah ke Halim karena kan pimpinan 4 konsorsium BUMN itu Wika. Itu di Halim. Kalau itu KAI itu pasti di Manggarai. Karena dia bisa mengenerate income. Tunggu dulu bro, ini mumpung nih saya mau memotret secara total hari ini, mumpung lu ada di sini bro. Tadi kami sudah menjelaskan, Prof. Arso tadi sudah menjelaskan, ini loh persepsi publik hari ini tentang proyek ini. Gini deh, Anda jelasin deh, sebenarnya dari awal proyek ini seperti apa. Pertama itu Jepang oleh JICA. Tadi Yun menjelaskan secara detail, supaya penonton kita tahu. Kalau ternyata harus menggunakan 2-3 jam sini nggak peduli saya. Supaya orang tahu ini, karena banyak hal yang tidak menyenangkan bagi kami tentang ini sekarang. Terutama yang terakhir itu yang mengatakan jalur kereta yang existing dalam hal ini Parahyangan, Argo Parahyangan itu akan ditutup, ya kan, karena bla bla bla. Coba jelasin dulu bro. Jadi, sebetulnya tinggal kau compile statement saya tahun 2014. Enggak. Aku pengen lu jelasin dari sini deh. Ini supaya total bos. Begini, ini proyek adalah salah satu rangkaian dari proyek loan-nya Jepang, JICA. Oke. Itu ditandatangani, saya lupa tahunnya, 2013, 2012 lupa, di Hotel Pullman saya ingat. Itu ditandatangani oleh pemerintah Indonesia, ada Pak Hatta Rajasa sebagai Menko waktu itu kalau saya tidak salah. Itu banyak termasuk misalnya proyeknya Pelabuhan Cilamaya dan sebagainya itu. Nah, Jepang yang mengerjakan studinya, loan-nya. Untuk pekerjaan teknisnya menggandeng Universitas Indonesia dengan Gajah Mada. Dua itu yang mengerjakan dengan konsultannya JICA untuk mendesain studi keuangan dan sebagainya, finansial. Nah, lalu terjadilah pergantian pemerintahan, kan? Nah, tiba-tiba 2014 sekitar awal 2015, meskipun ini kan terus ditiupkan kereta Jepang dalam kampanye juga kan muncul kan itu. Nah, lalu muncullah ini, tetapi sudah dengan Cina. Tunggu dulu. JICA waktu itu seberapa jauh pekerjaannya? Sudah selesai, visibility-nya sudah selesai, lengkap, tebal, karena saya ditemui oleh orang JICA dengan salah satu deputi Bappenas saat itu di suatu hotel di Jakarta Selatan. Ya ini barangnya, ini saya harus serahkan kepada pemerintah Indonesia karena mau diserahkan ke Cina. Nah JICA tidak bisa apa-apa, ini kan perintah. Ya sudah, serahkan. Sebenarnya itu dia ingin dia keberatan untuk menyerahkan. Keberatan, kan dia yang bikin perjanjian loan-nya dia kan keberatan lah. Anda yang bikin terus tiba-tiba dikasihkan gitu. Waktu itu yang minta itu siapa dari pihak pemerintah? Pemerintah Indonesia, Menteri BUMN waktu itu Bu Rini, melalui Kepala Bappenas Pak Andrinov, ya kan, untuk minta itu diserahkan lalu pindahlah itu ke pemerintah Indonesia, maksudnya ke Bu Rini. Kemudian itu diserahkan kepada yang kalau tadi konsultannya bekerja sama lah, saya nggak tahu konsultan apa, tapi bekerja sama dengan UI dan UGM, yang ini dengan ITB. Pemerintah Cina dengan ITB? Ya. Nah itu dirubah kan, pasti dianalisa lah lagi oleh kawan-kawan, terus dirubah di segala macam, pindahlah itu stasiun dari mana, Manggarai atau kemana ke itu. Awalnya dari studinya Jepang itu, yang menggunakan UI dan UGM tadi itu adalah stasiun berangkat di Jakarta itu dari Manggarai. Rencananya begitu, ya kan? Karena apa? Karena Manggarai itu didesain sebagai pusat stasiun, Central Station Jakarta. Itu Manggarai, itu studinya Jepang tahun 80-an, saya lupa 80 berapa. Jadi disitulah memang tempatnya. Nah tapi terus digeser ke Halim. Saya sempat berkomentar di media, Loko Halim itu kan pangkalan udara strategis Indonesia ada di situ, masa ditempelin publik gitu kan. Tapi ya itu keputusan, ya sudah di situ. Lalu berhentinya tadinya dari Manggarai atau Jakarta lah gitu, langsung ke mana, Kerawang, karena di Kerawang itu banyak investor Jepang, makanya kereta itu akan berhenti di Kerawang. Meskipun jalur itu pun saya komentari bahwa itu tidak masuk akal karena pendek dan mahal. Lalu dari situ langsung ke Bandung.
Walini belum? Nah, Walini itu waktu awalnya belum. Baru kenapa Walini? Karena Indonesia yang 4 BUMN ini yang menjadi pemegang sahamnya konsorsiumnya itu adalah Wika pemimpin konsorsium waktu itu, PT Kereta Api Indonesia, PT P8 dan Jasa Marga. Nah 4 itu Walini menyerahkanlah sebagai 12,5% sahamnya. PP maksudnya? Apanya? Bukan Walini. PTP 8. Ya, menyerahkan Walini itu sebagai modal penyertaan gitulah. Tetapi di situ singgah mampir satu nantinya. Iya, itu sehingga orang berbondong-bondong lah ke situ beli tanah. Maklarnya kaya raya itu, tapi akhirnya nggak jadi kan, karena tidak berhenti sekarang. Jadi gigit jari. Nah, ini yang menjadi persoalan. Karena berhentinya di Padalarang. Nah, kenapa di Padalarang? Karena dari Wika yang sudah lempar handuk putih, pemerintah menunjuk PT KAI untuk jadi koordinator atau apalah namanya. Tunggu dulu, sebelum Padalarang kan sempat di Tegaluar. Loh, iya itu kan sampai Tegaluar memang dari Jakarta sampai Tegaluar, karena di sana depo dan juga stasiun terakhir. Nah, tetapi kan begitu digeser ke Halim. Terus tadi pindah pimpinan konsorsiumnya ini, KAI bilang, loh gua nggak dapat apa-apa nih. Kalau gitu berhenti Padalarang. Waktu itu Pak LBP yang mimpin rapat kalau saya tidak salah, itu ya sudah diputuskan di Padalarang. Lalu gimana ke Tegaluar? Saya bilang waktu itu ditanya media, ya bisa aja mau naik ojek ya, naik apa juga bisa ke Padalarang, ke Kota Bandung. Nah jadi itu, tapi ketika ke Tegaluar pun saya sudah kritisi karena itu jauh dari Bandung. Tadi sudah Dan dijelasin. macet, iya itu, dan macet. Ya kan naik apa? Belum kepikiran itu. Memang, ada LRT lah, ada itu. Tapi kan ini barang sudah dibangun. Nah jadi artinya apa? Ya orang bingung. Padalarang ngapain? Nah tapi di situ stasiun Padalarang diperbesar, dibangun, diperindah untuk menjadi pusat pemberhentian kereta cepat. Gitulah. Nah dulu kenapa di Tegaluar? Karena di situ kan ada daerah baru, perumahan baru oleh Sumarekon di situ. Besar sekali. Di mana? Di Tegaluar. Ya di ujung jalan. Itu udah dimiliki oleh developer. Besar sekali di situ. Dan harapan ini sebagai pendorong pengguna kereta cepat. Itulah, meskipun saya juga ragu siapa mau tinggal di situ terus naik ke ngapain gitulah. Nah waktu itu di desain awal itu yang sudah sama Cina itu dengan kawan-kawan ITB itu 61.000 kalau saya tidak salah penumpang per hari. Saya waktu itu katakan dari mana dapatnya? Oh mungkin Jagorawi tolnya ditutup, Parahyangan ditutup. Saya ngomong gitu itu baru pindah semuanya. Itu pun belum tentu. Nah sekarang kan kejadian. Tapi sekarang tidak dari situ. Waktu ditentukan di Tegaluar itu sudah banyak pengusaha lah, rest area dan semuanya akan membangun TOD di situ. Transit Oriented Development. Loh, saya bilang bagaimana bisa TOD itu adalah untuk kereta atau angkutan komuter, di mana orangnya yang akan diharapkan menjadi TOD itu naik tiap hari. Nah ini kan naik tiap hari. Tidak ada TOD itu dibuat untuk kereta jarak jauh, nggak ada di dunia ini. Nah itu sudah saya sampaikan. Nah tadi itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan Anda bahwa itulah situasinya. Sekarang turun Padalarang. Mau nggak mau Padalarang sedang dibangun sekarang. Gitu. Penting kan? Iya, gini loh. Proyek ini kan harus selesai pada tahun ini. Tahun depan, Juni 2023. Ini kan ini kebetulan. Kau sudah mau tahun baru aja. Udah ini saya pikir sudah tahun selesai gitu ya. Ya, kan harus selesai Juni tahun depan, 2023. Dari yang you lihat di sana itu bisa selesai nggak kira-kira? Gini, saya kan orang kedua yang tidak setuju barang ini ada waktu itu. Yang pertama? Yang pertama Menteri Perhubungan waktu itu kan, dia tidak setuju. Jonan tidak setuju dan kemudian tidak hadir pada saat groundbreaking. Terus diberhentikan gitu kan. Sudah, saya tidak setuju. Nah, saya dipanggil yang sudah cerita di episode sebelumnya. Nah jadi sekarang kalau itu terjadi. Nah terus bagaimana? Kita ini nggak jelas itu di situ. Ya jadi tadi apa pertanyaannya lupa saya. Ini kan sudah bisa nggak? Bisa nggak gini?
Bisa, saya tidak setuju, tetapi ketika ada Kepres 93, Perpres 93 2021 yang menyatakan bahwa APBN masuk untuk menyelamatkan ini karena ada cost overrun, saya menjadi, ya sudah, kalau begitu saya akan dorong bantu ini selesai ya, tidak beroperasi. Daripada kalau nggak selesai, kalau saya terus tidak setuju, saya berkomentar terus di media, kan bisa nggak jadi, kan mangkrak, nanti bermasalah. Saya bilang saya bantu sampai selesai. Jadi bulan lalu saya diajak Pak Menhub melihat ini ke Tegaluar. Ya, makanya gue lihat foto lu tuh udah sama teman-teman di sana gitu. Makanya gue tanya. Tegaluar untuk mencoba itu. Saya bilang saya sudah lihat ini bagus, jalan. Tapi sekali lagi saya katakan, saya akan bantu sampai ini barang selesai. Kalau saya tidak setuju terus ini nanti misalnya lalu saya disalahkan karena Anda tidak ada, kan ini ada uang APBN di dalam. Ya gini Mas Agus, kita bergerak ke depan. Pembicaraan antara Presiden Jokowi dengan Xi Jinping ketika diajak naik kereta itu yang mengatakan kita juga harus punya teknologi kereta api yang bagus. Ya. Setuju 100%. Dulu ketika kami masih bersama dengan teman-teman yang juga tampaknya dilibatkan dalam perencanaan ini, misalnya Ibu Milatia ya, itu dulu teman-teman di tim transisi itu memang kita punya, tetapi lagi-lagi kan ini sebuah bangsa di mana kemudian kita juga harus belajar untuk merancang sesuatu. Betul. Nah, bagaimana kalau kemudian saya selipkan pertanyaan soal pembiayaannya dan anggarannya yang terus meledak dan sekarang bahkan sudah harus ditanggung oleh APBN. Itu pendapat, itu gugatan yang paling sering diajukan oleh orang, Mas Agus. Dari catatan yang saya miliki, Jepang itu waktu masih JICA ya, itu menawarkan 6,8 kalau nggak salah. Ya. 6,8 miliar dolar. Sekitar gitu ya. Iya. Kemudian masuk China itu pada masa itu menawarkan 5,57 miliar dolar kalau nggak salah. Tapi dalam perjalanannya itu kemudian naik menjadi 6,07. Sekarang malah sudah sampai diperkirakan 8,1 miliar dolar. Udah meledak-meletup nih. 2 kali lebih. Iya, belum lagi soal bunganya. Ya. Catatan yang saya miliki, waktu itu Jepang hanya menawarkan 0,1% per tahun. Ya. Oke. Tetapi dengan China ini menjadi 2% per tahun. Ya. Ada yang mengatakan 6%, tapi kayaknya yang saya dapatkan cuma 2%. Ya. Itu pun sudah sama dengan 20 kali lipat. Ya. Maka kemudian tadi yang dipaparkan oleh Prof. Aso yang merupakan hasil riset kita tadi itu mengatakan ini berisiko secara biaya dan segala macam. Oke. Kalau begitu keadaannya sebenarnya kita harus bersikap bagaimana, Om? Ya gini, Anda tahu saya posisinya bahwa saya tidak setuju nih jalan. Tetapi kan sekali lagi karena Perpres 93 itu masuklah uang APBN, bahkan nanti kalaupun nanti KAI tidak bisa membayar hutang, kan hutangnya nambah juga. Itu pemerintah akan memberikan garansi. Ada itu. Ya kan? Jadi tidak hanya sebatas APBN yang 3, berapa juta dolar itu, tetapi sampai pokoknya kurangnya berapa pemerintah melalui PMA uang APBN. Artinya apa? Kan kita nggak tahu sampai kapan ini. Apa iya jadi Juni 2023? Masih banyak kasusnya yang harus diselesaikan. Nah, sampai di situ, Prof. Aso. Ya. Ini kan sekarang ini yang mengganggu pikiran banyak orang, terutama calon pengguna yang kita potret tadi itu adalah ada pikiran dan itu sudah dilontarkan akan menutup jalur existing kereta. Ya. Argo Parahyangan agar kemudian nanti bisa difokuskan ke kereta cepat ini. Saya sedang menimbang-nimbang dalam diri saya, apakah ini pilihan yang bijak dan arif untuk sebuah negara yang memang sedang bergerak ke depan tetapi tidak dengan cara seperti ini. Belum lagi saya dengar, nanti minta tolong Mas Agus menimpali, permintaan penambahan masa konsesi dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Kalau melihat data-data yang kita tampilkan tadi, tampaknya bahkan 80 tahun pun itu tetap berisiko. Ya. Apa yang ingin Anda katakan? Ada 2 poin yang perlu kita garis bawahi terkait dengan penyediaan sarana transportasi publik. Karena kalau kita lihat kereta cepat ini kan masuk kategori public transportation, intercity public transportation. Yeah. Kalau kita lihat di negara-negara maju, industri maju seperti Jepang, Amerika dan sebagainya, yang namanya intercity transportation itu selalu terdiri dari beberapa moda.
Apakah itu kereta, apakah itu bus, apakah itu jalan tol dan sebagainya gitu ya. Nah di Jepang misalnya Shinkansen atau kereta cepat yang paling pertama itu adalah Tokaido Shinkansen yang menghubungkan Tokyo dengan Osaka. Ya, dan ini menarik sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya karena Shinkansen pertama ini juga biayanya membengkak dari 400 miliar yen menjadi 800 miliar, 100 kali lipat sehingga kepala proyek itu mengundurkan diri karena malu. Ya, tapi kemudian proyek kereta cepat Shinkansen ini itu berhasil. Kenapa? Karena dia menghubungkan dua kota yang sama-sama memiliki tingkat kesibukan yang tinggi. Orang dari Osaka itu butuh ke Tokyo dan orang dari Tokyo itu butuh Osaka. Tokyo sebagai pusat pemerintahan, Osaka sebagai pusat ekonomi. Banyak industri-industri yang berada di daerah Kansai, di mana pusatnya itu ada di Osaka. Sehingga proyek kereta cepat ini itu sangat berhasil dan kemudian diperpanjang. Tapi sampai sekarang kita bisa menaiki kereta non cepat dari Tokyo ke Osaka. Jadi ada banyak pilihan yang tidak dimatikan oleh pemerintah Jepang. Oh, menarik. Ya kan, bisa naik kereta, naik kereta lokal, bisa naik bus dan sebagainya. Jadi di Eropa sama, tidak dimatikan. Karena itu adalah pilihan untuk publik secara fair. Ya kan, tergantung apakah mau membayar lebih untuk menaiki kereta cepat atau membayar sedikit kurang tetapi lebih lambat gitu. Saya dengar teman-teman terutama di KA ini banyak menghubungi Anda ya, Gus? Iya, karena kan ya bagaimana kan KAI punya kewajiban lebih besar. Kan dia sudah dibereskan, sudah untung, sudah segala macam. Sekarang ada beban. Bebannya banyak sekali. KRL Palembang, ini KRL Jabodebek. Kemudian sekarang mau kereta cepat. Nah, uangnya dari mana? Makanya di hitung-hitungan tarifnya itu ada masuk komponen tarif batubara. Karena 80% pendapatan KAI itu dari kereta batubara yang Babaranjang itu. Oke, bukan malah Perumbang? Enggak. Oh, jadi wajar dong kalau memang ini ditutup karena tidak terlalu signifikan pemasukannya. Tapi kan masalahnya mahal ya. Itu orang sudah punya pilihan. Nah ini poin kedua yang tertarik terkait dengan apa yang disebutkan Pak Agus tadi, bahwa kalau kita lihat jumlah penumpang atau pengguna jasa Argo Parahyangan setiap hari itu maksimum 12 sampai 14 ribu. Bukan 61 ribu? Bukan. Sementara yang dibutuhkan oleh kereta cepat ini sesuai dengan studi terakhir itu minimal 30 ribu. Berubah lagi dia memang. Jadi dari kalau 61 dirubah 30. Sekarang turun lagi kalau nggak salah 8 ribu. Di tahun pertama. Nanti baru naik. Dengan harga 350 ribu? Belum ditetapkan. Belum ya? Kira-kira. Kenapa kemarin sempat kita bahas di stasiun Tegaluar itu, ini mau tiketnya berapa? Tiketnya berapa? 350. Oke. 350 artinya harus menaikkan tiket Parahyangan dulu. Yang ada yang 100 ribu, ada 150 macam-macam kan. Itu dinaikkan dulu supaya tidak kelihatan jenjangnya. Tapi berita terakhir malah mau dihapuskan. Nah, ini agak berat ini. Karena akan banyak publik yang akan melawan ini, terutama komuter tadi yang Jakarta-Bandung. Ya makanya saya sedang mencoba meyakinkan diri saya untuk memahami hal ini. Apakah Arif bijaksana layak untuk kemudian menutup satu layanan yang masih dibutuhkan masyarakat dan terjangkau kan hanya 100 ribu. 100 ribu, ada 150 ya. Kemudian naik ya, saya dengar-dengar sih 350 ribu, katakanlah 300. Ya memang dibahas sesuai dengan surveinya tadi gitu ya. 350. Itu pun sudah memberatkan. Betul. Jadi orang kan ada yang setiap minggu pulang tuh, yang kerja di Jakarta Jumat pulang. Nanti balik lagi minggu. Itu banyak sekali. Nah itu yang mau disasar. Mereka keberatan. Gajinya kalau tadi berapa? 6 juta. 6-10 juta ya. Habis uang itu untuk bayar kereta cepat. Bagaimana makan anaknya di Bandung misalnya. Bagaimana bayar sekolah dan seterusnya. Ini sangat mahal. Jadi kalau mau katakan 350 ribu, berapa besar subsidi yang harus diterapkan oleh pemerintah? Ini keputusan ini sudah fix nggak? Belum ya? Masih ditimbang-timbang itu. Termasuk penghilangan Parahyangan masih ditimbang-timbang. Belum. Sedang mencari bagaimana terus terjadi kecelakaan kemarin. Jadi terhenti ini. Bagaimana dengan masa konsesinya? Nah masa konsesi kan tadinya 50 tahun. Tapi dengan cost overrun yang sampai 25% dari investasi awal, itu Cina minta nambah. Jadi kan ada tawar-menawar nih, sampai hari ini belum beres.
Oh, saya minta 80 tapi gini, pemerintah Indonesia nggak bisa, ini begini. Negosiasi lah. Tetapi sudah bukan B2B karena pemerintah sudah masuk kan. Yeah. Nah ini yang harus hati-hati. Dulu kenapa desainnya untuk menghambat seperti ini, pokoknya kan harus jadi dulu, Anda bebaskan tanah, berapa biayanya, yaitu saya kasih konsesinya sekian tahun, nanti tambah terus. Nah kalau sekarang kita kasih 80 tahun katakan, ya 80 tahun kan mereka yang menentukan. Jadi temuannya kita ini Prof. Hasso ini yang mengatakan ada 39,91% atau 40% yang mengatakan bahwa kebijakan itu atau proyek ini kita sudah masuk dalam jebakan China, itu menjadi logik ya? Menjadi logik. Sama kayak kasus Sri Lanka dengan pelabuhannya kan. Menjadi logik. Nah ini yang harus hati-hati. Tetapi persoalannya itu kalau ini kan pemerintah sedang minta loan baru ke Cina. Terus segala macam masuk BMN-nya masuk dan sebagainya. Ini enggak putus. Ini masih kita teknis loh ya, teknis bangun. Yang saya bilang saya akan bantu. Pokoknya saya tidak, udahlah Anda bereskan dulu yang penting jadi. Karena APBN sudah masuk. Kalau kita bentuk, Anda salah itu salah kan nggak jadi, nanti repot nih urusannya pemerintah. Jadi biarlah Anda, makanya saya kan tidak komentar banyak lagi. Silahkan bangun. Tapi tidak beroperasi. Kalau beroperasinya kita bicara lagi. Karena akan mahal nih. Saya perkiraan kasar saya mungkin subsidinya bisa 5-10 T per tahun ini. Untuk operasi ini. Tergantung tiketnya yang dijual. Tergantung non-fare box yang didapat. Ya kan? Karena kalau tidak penumpangnya saja. Itu kan nutup orang naik mobil orang segala macam ke situ. Itu pun belum nyampe. Nah ini yang menjadi persoalan yang kita harus consider betul. Bahwa ini Juni selesai tidak. Saya tidak yakin terus terang. Karena masih ada kasus persinyalan yang menggunakan frekuensi 900 MHz. Itu lain lagi masalahnya. Lain lagi, kan itu belum, justru kan utamanya sinyal itu. Tanpa sinyal kan kereta nggak bisa jalan. Bahaya itu. Bisa stuck di tengah jalan itu. Ya makanya, dan sinyalnya itu kan pakai seluler di frekuensi 900. Dan itu kan ada di frekuensinya tempatnya Telkomsel. Dia minta 4 MHz di situ. Tetapi Telkomsel maunya lah itu dipisah lah. Menjadi Telsus, tapi nggak ada peraturannya, harus bikin dulu peraturan nih, belum bikin nih. Karena kalau itu masuk itu semua, Telkomsel 2030 di frekuensi itu habis. Apa diperpanjang atau tidak? Sementara kan dia minta 50 tahun. Dia cuma sampai 2030. 30. Ini minta sampai 50 tahun dari ini jadi berapa? 2000. Bukan 50, malah jadi 80. Ya dari 80 kan jadi tambah panjang lagi. Tapi jadi BHP-nya ini siapa yang bayar? BHP frekuensi kan bayar ke pemerintah. Tapi kan pasti Telkomsel dapat lah, lawang dia BUMN kok. Loh iya dia dapat, tetapi persoalannya ini harus dipisah. Karena kalau tidak, Telkomsel misalnya KCIC gagal bayar BHP, terus siapa yang bayar? Kan Telkomsel. Gitu. Bicaranya pansus lagi di DPR. Itu. Nah terus juga di kita itu banyak banget repeater antara Jakarta-Bandung. Padahal itu dilarang by law. Penguat sinyal itu. Kenapa? Karena begitu nanti diganggu sinyalnya itu sama siapalah iseng gitu, kereta itu bisa bermasalah. Karena ini sinyalnya nih. Satu. Kedua, si BTS-nya itu menaranya harus digeser 20-40 kilo. Permintaan China. Permintaan China. Ya karena geser. Ya sudah geser aja. Telkomsel atau para operator yang lain mau nggak? Yang kan itu yang jual peralatannya di BTS itu kan Huawei dari Cina. Ya, jadi biar Huawei yang geser, tapi 20-40 km dari rel. Nanti kan urusan tanah lagi tuh nanam itu. Jadi masih banyak persoalannya. Di samping tadi menyelesaikan relnya, menyelesaikan LAA-nya, listrik atasnya, kan belum selesai semua. Dikebut, oke lah dikebut. Jadi berapa tadi permintaannya Huawei? 40 atau 50 km? Peraturannya 20-40 km. Bagaimana dengan warga yang harus terlayani seluler di jarak yang tadi? Ya itu cerita lain lagi nanti. Cerita lain lagi secara teknologi. Saya akan protes kalau saya ada di sekitar situ, saya akan protes. Pasti. Nah itu terus gimana? Ya itu yang harus dibereskan. Itu belum. Jadi apakah bisa Juni 2023? Saya dukung, silahkan lah. Ini udah palang basah kalau kita mengkritisi keras lagi bisa nggak jadi, nanti saya dituduh sebagai penghalang kan. Jadi saya bilang silakan bangun. Prof. Hasso, you kan seorang sosiolog, ini dosen di Singapura nih. Kita lihat di satu sisi kebutuhan kita tentang pembangunan yang maju agar kemudian kita seirama dan seperadaban dengan bangsa-bangsa yang sudah maju itu, agar kemudian kita bisa meninggalkan masa depan. Tapi pada sisi lain hari ini kita tersaji, setidaknya dari apa yang kita bahas ini, bahwa tampaknya terlalu banyak hal yang harus kita pelajari untuk kemudian
bisa selevel dengan mereka. Secara sosiologis, ini sebenarnya problemnya apa sih kita ini? Selain soal perencanaan yang buruk ya. Sebelum saya jawab, saya mau tanya satu pertanyaan dulu ke Pak Agus. Gimana? Jadi ada kemungkinan biaya proyek ini membengkak lagi? Iya, cost overrun-nya. Dari 8,1 tadi? Iya, karena kan ini sekarang sudah beberapa kayaknya di stop karena kecelakaan. Iya. Terus yang lainnya belum, kasus frekuensi kan belum selesai. Oke. Kan bisa jadi cost overrun. Nah ini menarik sebenarnya karena tentu pembiayaan adalah salah satu dimensi yang sangat penting dalam pembangunan nasional ya. Nah kalau kita lihat yang namanya pengembangan teknologi itu tidak pernah bisa dilepaskan dari transformasi suatu bangsa. Apakah itu bangsa Amerika, bangsa Jepang, bangsa Cina dan sebagainya. Dan tentu bangsa Indonesia adalah bagian dari proses transformasi itu. Dan memang selalu ada tekanan-tekanan atau dorongan-dorongan di mana satu bangsa untuk menguasai teknologi tinggi. Apa yang kita lihat di proyek kereta cepat ini itu tentunya dimotivasi oleh sebuah ambisi, sebuah visi untuk menguasai teknologi tinggi sebagai bentuk identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju ya. Tapi kan tidak salah itu. Nah, tidak salah memang. Yang jadi bermasalah adalah ketika proses transformasi itu dilakukan tidak melalui tahapan-tahapan yang terencana dengan baik. Tidak dilakukan dengan proses di mana kemampuan itu terbangun secara solid dari bawah ke atas, ya kan? Dan kalau kita lihat yang namanya proyek kereta cepat, misalnya di Jepang, ya, Jepang adalah negara yang pertama kali mengembangkan teknologi kereta cepat, dan itu sebenarnya adalah hasil proses 50 tahun sebelumnya. Jadi Jepang itu sudah memiliki teknologi kereta api sejak zaman restorasi Meiji sampai kemudian tahun 1960 ketika mereka mengembangkan Shinkansen, dan mereka sudah memiliki kemampuan secara institusional di dalam China baru 20 tahun kali ya. Nah, China Gaotie atau kereta cepat di China itu mulai dioperasikan tahun 2007 dan mereka itu mendapatkan 20 tahun. 2007 ya, dan mereka mendapatkan bantuan teknologi dari Jepang, dari Kanada, dari Jerman dan sebagainya gitu. Tetapi kalau kita lihat jauh sebelumnya China itu sudah mengembangkan teknologi kereta sejak tahun 1940-an sebenarnya. Jadi mereka sudah memiliki kapasitas untuk itu gitu. Dan ketika mereka masuk ke sektor teknologi tinggi seperti ini, mereka sudah memiliki institusi yang kuat, kemampuan pakar yang memang mumpuni. Ya, artinya saya ingin mengatakan bahwa pilihan akhirnya lebih memilih China. Apapun prosesnya tadi yang dikatakan oleh Mas Agus itu sebenarnya juga bukan problem, sebab mereka juga sudah berkembang gitu ya. Betul. Yang jadi problem sekarang ini adalah apakah cukup tidak berisiko dengan proses seperti ini untuk berikutnya ya, kata pemerintah karena berikutnya. Pak Presiden kan selalu ingin ada lompatan. Nah, lompatan itu yang bermasalah. Lompatan itu yang bermasalah. Kan dari awal saya kata ini uangnya kita ada. Memang tidak masalah. Waktu Perancis bangun jaringan kereta juga ketika habis perang dunia nggak punya uang segala macam, tetapi dia bikin bisa. Tetapi kan direncanakan dengan baik. Nah ini kan sudah direncanakan dengan Jepang itu. Bukannya saya berpihak atau apa, kan sudah kita tanda tangan dengan Jepang on behalf of pemerintah Indonesia. Siapapun presidennya kan. Jadi harusnya karena kita bekerja sama dengan Jepang itu memang rumit di depannya. Tetapi begitu selesai setuju jalan. Kita lihat MRT. Ada masalah? Tapi di depannya saya kebetulan juga ikut negosiasi, lalu lobbynya dan sebagainya. Pusing di depannya itu, MRT itu. Tapi begitu saya sepakat, cek bangun, nggak ada masalah sampai jalan. Nah Cina memang mudah sekali. Cincai gitu kan, jalan. Tapi di tengah jalan, cilaka. Saya sudah ingatkan itu. Itu yang saya mau tanyakan. Sekarang ini kan sudah di take over oleh APBN. Iya. Ya. Saya ingin mewakili publik. Silakan Anda siapa yang mau menjawabnya atau itu saling tiktokan saja. Ini sekarang sudah diambil risikonya oleh pemerintah. Ya. APBN. Ya. Oke. Dan jaminan loh. Dan jaminan. Ya. Oke. Apakah kemudian kita bisa mengatakan bahwa risiko pemerintah China memperlakukan kita seperti beberapa negara di Afrika, di mana kemudian mereka akan membantu menjadi dewa penyelamat pada banyak proyek di sana, itu tidak bisa lagi mereka lakukan? Masih bisa lah. Dari sisi mananya? Ya kan
sekarang begini kan kita kurang. APBN sudah masuk. Terus ini kan sedang negosiasi juga banyak spek-speknya yang belum selesai. Komposisi loan, apakah ini nanti loannya lewat KCIC atau lewat KAI, itu juga belum selesai. Nah sekarang tadi kekhawatiran Anda itu bisa saja terjadi. Kekhawatiran publik, saya mau wakili publik. Kekhawatiran publik itu bisa saja terjadi kalau kita tidak hati-hati. Kalau ini kan sudah at the end of pemerintahan ini, dia harus serius loh ini. Karena kan kita menjadi penjamin nih pemerintah Republik Indonesia. Kan ada tambahan 75% lagi, 25% dari cost overrun itu kan pinjam. Nah kalau jaminan itu artinya ya nanti diapain lah kita nggak tahu ya. Atau memang karena alam, karena apa jadi mundur lagi. Kan pemerintah Indonesia yang akhirnya kan Cina memang mau tambah saham dia. Belum tentu mau. Yang penting dia keretanya sudah semua peralatannya sudah dibeli kan. Sampai yang cuci-cuci kereta kemarin yang kecelakaan itu orang Cina semua. Orang Cina semua. Ya. Profesor. Saya jadi tertarik bertanya ke Pak Agus. Kemungkinan terburuk apa yang akan terjadi kalau misalnya proyek ini itu tidak dikelola dengan benar-benar bijak, benar-benar? Berhenti. Kalau berhenti, kan ini barang sudah ada, yang bayar nggak ada. Cina mungkin take over. Apa kemungkinan terburuk, risiko terbesar kalau misalnya Cina mengambil alih? Nah, nanti seperti cerita-cerita yang sekarang lagi ramai di YouTube itu kan? Yang saya tanyakan tadi. Misalnya di Afrika misalnya. Iya. Bahkan sampai mata uang Cina dipakai oleh negara itu. Nah, itu. Ya, kan bisa. Itu kan sebenarnya saya mau tanya itu. Ya. Risiko-risiko itu bisa terjadi nggak? Risiko itu bisa saja terjadi. Kecuali kalau tidak ya pemerintah Indonesia lalu bail out kan? Ya. Bail out. Iya, bail out ya. Pokoknya harus jadi. Masukin APBN lebih banyak menutupi kekurangan-kekurangan ini. Tapi yang pasti bahwa 8,01 miliar dolar itu tadi itu masih bisa bertambah. Masih bertambah. Menjadi semakin besar beban APBN untuk itu, Bro. Oh iya. Kan saya sudah ingatkan dulu. Ini besar sekali, hati-hati dengan Cina. Karena beda dengan Jepang. Jepang ribet di depannya, ribet sekali. Saya ngalamin beberapa kali. Kenapa sih, ini pertanyaan yang sudah berulang, karena ini pembahasan ini sudah bertahun-tahun ya. Kau tanya pula itu lagi. Makanya, tetapi kan itu tadi karena banyak peristiwa baru, Bro. Ya. Ada kecelakaan, kemudian mau menutup jalur parahyangan yang menurut saya tidak fair. Dengan kacamata seorang yang tidak terlalu paham soal jalur Jakarta-Bandung ya. Kemudian bagaimana pengembangan di negara lain. Apa nantinya yang Profesor? Ya. Seperti apa yang Anda bayangkan dengan pengalaman Anda di luar sana melakukan berbagai riset-riset seperti ini di luar sana dengan peristiwa seperti kita? Saya lihat ini adalah bagian dari satu proses yang sedang terjadi secara besar-besaran ya di Asia khususnya ya, di mana Cina itu mencoba membangun pengaruh imperium ekonomi. Exactly. Jadi ini kan bagian dari Belt and Road Initiative dari Cina ya. Jadi Cina itu membangun jalur kereta, kemudian infrastruktur dan sebagainya. Dan ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, mereka melakukan juga di negara lain, Bangladesh, Laos dan sebagainya gitu. Tadi ada yang saya lupakan tadi, Gus, pertanyaanmu tadi. Kan JICA itu menawarkan pembiayaan penuh ya? Iya, pokoknya ini G2G. G2G. Iya. Kemudian kan pakai loan. Iya, ternyata pemerintah dalam hal ini presiden setelah bertemu Xi Jinping itu B2B. B2B. Kan janjinya B2B. Kan makanya saya bilang B2B siapa mau bayar, kapan baliknya? Kan ini proyek infrastruktur kan tidak pendek. Secara kebijakan dari pengalaman Anda pengamat ya, Profesor juga mungkin bisa menjawab. Berisiko mana dalam posisi kita ya antara G2G dengan B2B? Nah, kalau ya B2B, karena kalau G2G kan loan. Ya kan dibayar biasa gitu. Ya, kalau B2B kalau B2B-nya bangkrut selesai kan? Halas. Waktu itu tidak dijamin negara loh. Kalau sekarang dijamin karena ada Perpres 93. Artinya lebih baik dong, lebih terjamin dong. Tapi kan kok udah terbukti bahwa ini cost overrun-nya segitu besar. Masalahnya ini adalah sebuah infrastruktur untuk kepentingan publik. Ya. Jadi nggak bisa 100% di B2B kan gitu. Tidak bisa dianggap sebagai sebuah inisiatif atau proyek komersial. Nggak bisa. Bisa. Di Jepang pun kereta cepat masih dapat subsidi. Semua dapat subsidi kereta. Cuman Jepang tuh yang nggak dapat subsidi yang pendek-pendek itu tuh. Betul. Lainnya subsidi. Nah ini akan besar subsidinya. Lompatan inilah yang saya khawatirkan. Dulu kita siap nggak? Tadi sudah disampaikan semua negara puluhan tahun. Nah kita kan belum. Saya dari tadi selalu berusaha untuk bertanya dan atau mencoba mengarahkan pembicaraan agar harapan saya
Kita tidak perlu terlalu pesimistik melihat proyek ini. Tapi semakin jauh Anda bicara, kok tampaknya pesimisme itu menjadi semakin membesar. Ya, tapi sekali lagi kita tetap harus positif, ya kan? Jangan pesimis. Tapi ya gimana caranya mengurangi pesimisme itu? Itu dia yang saya katakan kayak tadi itu kan kita sudah bahas tadi ada ini, ada itu. Ya sudah, kalau begitu ceritanya tampaknya memang untuk sampai tahun 2022 ini, beberapa hari lagi kita tahun baru, tampaknya untuk proyek ini kita tetap harus tutup dengan narasi yang tidak menyenangkan ya Prof ya, Pak Agus ya. Harus hati-hati saja. Hati-hati. Ya, meskipun ini sudah kebobolan gitu, tapi hati-hatilah supaya jangan tidak lebih besar lagi. Perkiraan saya tadi bisa salah bahwa cost of run akan bertambah, tapi indikasi itu sudah ke sana. Kira-kira kesalahan apa lagi yang akan terjadi? Kemungkinan. Ya, penundaan kan, karena ini kan di stop juga sementara. Ya, satu yang mudah kita lihat lah habis kecelakaan. Kemudian tadi soal frekuensi belum beres. Ya kan, kemudian ya pemasangan itu memang sudah 80 sekian %, oke. Tetapi cost berikutnya bagaimana? Itu kan perlu dibahas lagi. Kan nggak bisa, kan tentu harus masuk subsidi berapa. Kalau subsidinya 5 triliun aja setahun, itu besar itu. Bukan subsidi lagi namanya. Iya. Hanya untuk membantu 30.000 penumpang. Sementara kalau ada yang naik. Kalau ada yang naik gitu ya. Sementara Jakarta 1 triliun itu ada ratusan ribu. Kita hentikan diskusi kita sebelum semakin membesar pesimisme itu. Teman-teman, makasih ya. Pak Faso, Pak Agus Pambagio. Besok kalau ngundang lagi topiknya lain lah. Saya mau, tetapi tampaknya ini terus yang berlontaran di ruang publik dan saya harus merekamnya. Pemirsa, ya, itu diskusi tentang hasil survei Negara Institute menyangkut dengan layanan kereta cepat ini yang tampaknya hasilnya tidak terlalu menyenangkan bagi kita setelah dipaparkan oleh Prof. Faso tadi. Sementara Mas Agus sebagai orang yang detail, saya tidak ingin mengatakan terlibat karena pelibatannya bukan sebagai orang pemerintah, tetapi dari sebagai seorang pengamat dan beberapa hal yang lainnya, itu mengatakan bahwa memang kita harus sedikit gelisah dengan ini. Apapun namanya, saya berharap tahun 2023 yang tinggal beberapa hari lagi bisa kita masuki dengan situasi yang lebih baik, termasuk untuk proyek ini. Selamat tahun baru.